Kita akan melihat kitab Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 mulai. Ya, saya baca terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Saudara, tidak ada agama di dunia ini yang konsepnya tentang keluarga kecuali Yesus Tuhan yang mengajarkan itu. Amin. Ya, saya ulangi kalimat ini. Tidak ada agama di dunia ini yang konsepnya tentang keluarga kecuali Yesus Tuhan kita. Dia sangat kuat menekankan keluarga. Maka itu dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bukan. Kalau kita bukan orang asing dan bukan pendatang, lalu kita ini siapa? Lihat kalimat berikut. Melainkan kawan sewarga. Kawan satu nama keluarga. Kalau orang Batak pakai kata marga. Kita ini satu marga. Satu keluarga. Dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Jason tolong bacakan terjemahan literal itu yang kuat. 2:19. Jadi karena itu, kemudian kamu bukan lagi yang asing dan yang berbeda, melainkan sesama warga orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Ya. Bukan orang asing, bukan pendatang, tapi kawan sewarga, anggota keluarga dari keluarga Elohim, keluarga Tuhan kita. Saudara, dari iman yang kita miliki, kita memiliki satu Papa yang sama, amin, dan darah yang sama, yaitu darah Yesus Tuhan kita. Nah, dari dua hal ini jelas sekali, kalau satu Papa, lalu satu darah, keluarga bersaudara, bukan orang lain. Tidak ada agama manapun di dunia yang hubungan ke dalam begitu kuat kecuali kekristenan, karena satu Papa dan satu darah. Dan saudara harus tahu, setan paling tidak suka, sungguh dia tidak suka. Nah, setan tahu untuk mengeluarkan kita dari konsep satu Papa dan satu darah ini. Setan tahu kita nggak akan mungkin bisa, sebab Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengakui bahwa Papa kita itu satu. Dan di dalam hidup kita mengalir darah yang sama, yaitu darah Yesus. Tapi saudara, ini yang berbahaya. Setan memecahkan justru dari dalam, kan dari luar. Dengan cara apa setan memecah belahkan kita? Ketika dia memecah-mecah kita dengan nama gereja. Lihat kalau kita kumpul dengan saudara-saudara yang lain, gitu kita tidak di dalam satu nama organisasi. Pasti timbul perasaan, oh kita lain. Di gerejaku nggak begitu ajarannya. Renungkan, iya atau tidak. Hati kita mengakui Papa kita itu satu, darah Yesus itu sama yang mengalir dalam hidup kita. Tapi begitu kita kembali kepada gereja kita masing-masing, nama ini yang memecah belah. Saudara, gara-gara alasan ini, sejak saya jadi hamba Tuhan 37 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah berpesan kepada saya, jangan sekali-kali Daniel kamu mendirikan gereja yang organisasi. Bayangkan waktu itu saya tuh belum mengerti kenapa Papa melarang saya. Saya berpikir gini, saya ini hamba Tuhan, saya pendeta, kok nggak boleh dirikan gereja? Kenapa? Tapi saya belajar untuk taat. Ya sudah, kalau Papa tidak mau saya ikut. Ketika perpecahan gereja begitu dahsyatnya, setan menghancurkan dari dalam lagi, bukan dari luar. Setan tertawa karena mereka berhasil memecah belah kita gara-gara nama-nama itu. Saya lanjutkan dulu ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, mengapa semua bangunan kecil maupun besar, kalau saudara lihat dengan ayat ini, pasti kita ada istilah peletakan batu pertama. Saudara ngerti nggak apa itu arti kata peletakan batu pertama? Itu disebut batu penjuru itu di situ. Maka dari titik itu bangunan itu akan dimulai. Dan kalau membangun melenceng atau nggak ikut dari batu pertama itu, maka bangunan itu akan roboh. Yesus adalah batu pertamanya, adalah batu penjurunya. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang menyatakan keluarga dan rumah itu paling kuat. Tidak ada Tuhan dan agama lain
yang membicarakan itu. Semua agama di dunia, maaf ya, tapi ini fakta. Semua agama di dunia, coba saudara sebut agama apa saja dalam benak saudara, pasti mereka punya rumah-rumahan untuk Tuhan mereka diam. Ngerti nggak maksud saya? Semua agama. Mengapa orang Islam harus berdoa ke arah kiblat? Mengapa orang Yahudi harus berdoa ke arah Yerusalem? Mengapa? Semua agama punya rumah-rumahan buat Tuhan mereka. Karena Tuhan itu perlu tempat tinggal. Lalu mereka membuat. Kalau saudara baca Yesaya 66, oh Yahweh tegas berkata, rumah macam apa yang kamu mau dirikan untuk aku? Langit itu tahtaku, bumi itu tumpuan kakiku. Artinya begini, kalau saudara lihat dari semua cerita-cerita tentang raja-raja, termasuk berapa sultan yang ada di Jawa, setiap kali raja itu duduk di tahtanya, pasti ada bangku kecil untuk kakinya itu berpijak. Kalau Yesaya 66 mengatakan, rumah macam apa yang kamu mau bangun untuk aku? Langit itu tahtaku, bumi itu tumpuan kakiku. Woi, saudara bisa bayangkan, segede apa Tuhan itu? Kalau langit itu tahtanya, lo memang betul. Lalu manusia membuatkan rumah-rumahan buat dia. Oh, macam apa rumah itu? Lo betul tidak? Itu sebabnya Tuhan Yesus sebagai pencipta alam semesta mengecilkan dirinya. Ini yang mengagumkan saya. Dia mengecilkan dirinya. Dia membuat dirinya lebih rendah dari manusia. Bayangkan. Karena dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumahku. Ini hebat sekali, saudara. Renungkan ini. Bicara keluarga tanpa berbicara rumah itu tidak mungkin. Maka itu tiap kali saya memberkati pernikahan, rata-rata setahun bisa 30 pernikahan saya berkati. Karena memang Tuhan pakai kami suami istri khusus masalah pernikahan. Maka saya selalu bertanya, khusus pada calon pengantin pria, kalau kamu mau menikah, tinggalnya di mana? Kenapa? Kami harus tanya itu dulu. Dengarkan baik-baik. Belajar dari burung. Burung itu luar biasa. Banyak firman yang Tuhan katakan kepada kita dengan contoh burung. Lihat burung. Burung-burung itu tidak akan kawin sebelum buat jantannya buat sarang dulu. Renungkan itu baik. Jadi Alkitab itu mengajarkan bukan menikah itu karena umurnya, bukan, tapi karena tanggung jawabnya sudah bisa atau belum. Dua contoh kita lihat dalam hidup Adam dan hidup Yusuf. Mereka dua menikah bukan karena umurnya, tapi karena tanggung jawabnya. Kapan Adam dinikahkan? Ketika dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, memberi nama semua binatang dan mengelola taman itu. Ketika Papa melihat dia sudah bisa bertanggung jawab, dia dikawinkan. Hawa dikirimkan. Kapan Yusuf dikawinkan oleh Tuhan? Ketika visi yang Tuhan berikan kepada dia, dia genapi. Dia jadi raja dan dia menikah. Maka dalam Islam Indonesia saya berkata kepada banyak anak laki-laki, kalau kamu belum bisa bertanggung jawab lalu maksa minta kawin, maka kamu cuma bisa jawab tanggung-tanggung. Dan itu artinya beda sekali. Betul enggak? Tanggung jawab dengan jawab tanggung-tanggung artinya beda sekali. Walaupun rumah itu bukan rumah sendiri, asal ada tempat. Burung-burung itu hebat, saudara. Begitu sarangnya jadi, mereka kawin, lalu mereka bertelur setelah itu. Betul enggak? Itu luar biasa. Nah, jadi Efesus 2 itu bicara tentang dua hal, keluarga dan rumah. Nah, yang mengagumkan, satu-satunya bahasa yang saya pernah tahu dari sekian bahasa yang saya tahu, hanya bahasa Indonesia yang punya konsep keluarga itu rumah tangga. Nah, sayang sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Saya sudah cari di buku di mana saja, kenapa dalam bahasa Indonesia keluarga itu rumah tangga. Apa hubungannya rumah dengan tangga dan tangga dengan rumah itu bagaimana? Belum ketemu sampai hari ini. Tapi yang menarik, ada kata rumah untuk keluarga itu. Nah, Tuhan Yesus berkata, tubuh kita masing-masing itu rumahnya. Dia tinggal dengan kita. Saudara, keluarga itu konsep yang mutlak, konsep yang penting dalam kehidupan kita semua. Keluarga. Coba renungkan
bagian ini. Sederhana sekali pemikiran yang Roh Kudus berikan kepada saya.